saya Fiska Hardiana SPD. Saya mengajar pada mata pelajaran fisika di SMA Darul Falah Aikmal, Kabupaten Lombok Timur, sekaligus sebagai mahasiswi program profesi guru Angkatan 3 tahun 2023-2024 pada program studi pendidikan fisika di LPTK Universitas Mataram dengan nomor peserta E4Q123100074. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Darul Falah Aikmal. Selamat menyaksikan. Simulasi dengan model PBL dengan pendekatan STEAM dan IPEK. Jadi kalian nanti akan belajar ya, membuka aplikasi PEK simulasi yang ada di komputer di depan kalian dan laptop di depan kalian ya. Kemudian nanti kalian akan melihat bagaimana pembelajaran kita ini berbasis teknologi ya. Kemudian yang selanjutnya ya, tujuannya yang pertama, peserta didik mampu menghitung intensitas cahaya dan suhu pada hukum Stefan Boltzmann dengan media PET. Yang kedua, peserta didik mampu menghitung panjang gelombang pada hukum pergeseran Lin. Jadi di sini saya akan menilai yang pertama itu adalah penilaian kognitif. Jadi saya akan memberikan 5 soal pilihan ganda ya, yang nanti akan kalian jawab di akhir pembelajaran kita. Yang kedua adalah penilaian psikomotorik. Di sini kalian akan berdiskusi kelompok ya, dan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Kemudian di situ akan ada penilaian yang saya lakukan, yaitu penilaian diskusi. Kemudian yang ketiga adalah penilaian afektif. Nah, di sini adalah berupa keaktifan kalian dalam berdiskusi maupun memberikan tanggapan kepada teman kalian yang nanti akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian ya. Nah, di diskusi ini juga saya akan menilai bagaimana kalian bekerja sama, jujur dan bertanggung jawab pada saat mengerjakan LKPD yang nanti akan saya bagikan. Sebelum kita mulai pembelajarannya, saya mau memberikan pertanyaan singkat dulu ya. Kenapa sih pakaian yang berwarna hitam itu lebih cepat panas dibandingkan dengan pakaian yang berwarna putih? Nah, kira-kira
hitam menyerap kalor yang baik, sehingga pakaian yang berwarna hitam itu cenderung akan lebih panas dari pakaian yang berwarna cerah. Alat rumah tangga yang menggunakan prinsip radiasi benda hitam: 1. Termos, 2. Efek rumah kaca, 3. kendi. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan penemuannya. Mengapa pakaian hitam lebih panas daripada yang berwarna cerah? Karena pakaian hitam menyerap cahaya dan tekanannya lebih tinggi, sedangkan pakaian cerah memantulkan cahaya. Pakaian hitam lebih panas daripada yang berwarna cerah. Itu disebabkan oleh karena pakaian yang berwarna hitam menyerap seluruh radiasi termal yang diterima dan tidak memantulkan cahaya, serta tidak memungkinkan cahaya apapun untuk melewati atau keluar dari sisi manapun. Terus klik fisika ya, di sini klik fisik, kemudian dicari radiasi benda hitam di sini. Black body spectrum ya. Yes. Nah, akan diklik. Nah, kemudian klik tanda play ya. Klik. Kemudian bisa kalian buka LKPD-nya. Nah, di sana sudah ada penjelasannya apa saja yang akan kalian cari. Sudah dibuka semuanya? Ya, saya jelaskan dulu ya. Jadi di sebelah kanan ini ada temperatur, suhunya ya. Ini yang kalian cari, nanti ini bisa digeser ke bawah dan juga bisa digeser ke atas, tergantung berapa suhu yang kalian cari. Ini untuk suhu. Kemudian yang selanjutnya harus kalian lakukan adalah mengklik 3 kotak di sebelah kiri dari suhu. Ini diklik semuanya. Klik, klik, klik. Grab values, labels, dan intensity ya, intensitasnya. Oke. Jadi kalau misalnya suhu yang tercantum di sini adalah 40
kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan presentasi kami. Hubungan suhu benda hitam dengan intensitas cahaya itu sebanding. Artinya, semakin tinggi suhu benda hitam, maka semakin besar intensitas radiasi yang dipancarkannya. Contohnya, semakin tinggi suhu benda, maka intensitas cahayanya akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, semakin rendah suhu bendanya, maka intensitas cahayanya akan semakin rendah. Yang kedua, kenaikan suhu dengan pergeseran puncak spektrum radiasi. Kenaikan suhu dengan pergeseran puncak spektrum radiasi itu terbalik. Artinya, semakin tinggi suhu benda hitam, maka semakin pendek panjang gelombang puncaknya. Panjang gelombang pada puncak spektrum radiasi benda hitam berbanding terbalik dengan temperatur absolut benda hitam tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi suhu benda hitam, maka semakin pendek panjang gelombang pada puncak spektrumnya. Yang ketiga, hubungan antara warna dan kenaikan suhu benda. Kenaikan suhu benda hitam dapat dihubungkan dengan perubahan warna radiasinya. Sebagai contoh, benda yang dipanaskan pada suhu rendah mungkin memancarkan radiasi dengan panjang gelombang yang lebih panjang, seperti merah atau oranye. Namun, ketika suhu ditingkatkan, panjang gelombang puncak bergerak ke arah yang lebih pendek, mungkin menuju warna kuning, hijau, biru, dan bahkan violet solut. Suhu semakin tinggi. Kesimpulan yang kami dapat ada 2 kesimpulan. Yang pertama, benda yang berwarna gelap lebih tinggi suhunya dibandingkan dengan benda berwarna cerah. Semakin tinggi suhunya, maka semakin panjang gelombangnya. Semakin panjang gelombangnya, maka semakin tinggi suhunya. Yang kedua, semakin rendah suhunya, warnanya akan semakin gelap. Dan semakin tinggi suhunya, maka warnanya akan semakin terang. Sekian. Oke, kita mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Mungkin ada yang ingin bertanya dari kelompok 2 dulu, silahkan. Apa yang dimaksud dengan radiasi benda hitam? Radiasi benda hitam adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu benda hitam sempurna yang menyerap semua radiasi yang jatuh padanya tanpa memantulkannya. Ada lagi? Bagaimana hukum radiasi benda hitam yang dikemukakan oleh Max Planck? Max Planck merumuskan hukum radiasi benda hitam pada tahun 1900, menyatakan bahwa energi radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda hitam tergantung pada frekuensi gelombangnya dan berhubungan dengan konsep kuantum energi. Saudara, ya kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, sekarang silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Hubungan suhu benda hitam dengan intensitas cahaya. Menurut hukum Stefan Boltzmann, hukum ini menyatakan bahwa intensitas radiasi total energi yang dipancarkan per unit waktu dan per unit luas permukaan dari benda hitam berbanding lurus dengan suhu keempatnya dinyatakan dalam Kelvin. Hubungan kenaikan suhu dengan pergeseran puncak spektrum radiasi. Hubungan antara kenaikan suhu dan pergeseran puncak spektrum dapat dijelaskan oleh hukum Wien.
umum, kenaikan suhu benda hitam dapat dihubungkan dengan perubahan warna radiasinya. Sebagai contoh, benda yang dipanaskan pada suhu rendah mungkin memancarkan radiasi dengan panjang gelombang yang lebih panjang, seperti merah atau oranye. Namun, ketika suhu ditingkatkan, panjang gelombang puncak bergerak ke arah yang lebih pendek, mungkin menuju warna kuning, hijau, biru, dan bahkan violet sangat tumbuh semakin tinggi. Kami mendapatkan tiga kesimpulan. Yang pertama, semakin rendah suhunya, maka semakin rendah juga intensitas cahayanya. Semakin tinggi suhunya, maka semakin tinggi juga intensitas cahayanya. Yang kedua, semakin tinggi suhu pada benda hitam, maka spektrumnya akan memiliki panjang gelombang yang pendek pada suatu intensitas maksimum. Yang ketiga, semakin rendah suhunya, maka warnanya semakin gelap. Semakin tinggi suhunya, maka warnanya semakin terang. Ya, ada yang mau bertanya sama kelompok 2? Ada. Kelompok 1 dulu mungkin. Silakan. Apa yang dimaksud dengan konsep temperatur absolut dalam konteks radiasi benda hitam? Konsep temperatur absolut merujuk pada temperatur benda hitam yang berkontribusi pada intensitas radiasi yang dipancarkannya, seperti yang dijelaskan oleh hukum Stefan Boltzmann. Ya, kelompok 3 mau bertanya? Ya. Silakan. Mengapa benda hitam dianggap sebagai pemancar radiasi terbaik? Benda hitam dianggap sebagai pemancar radiasi terbaik karena dapat menyerap dan memancarkan semua panjang gelombang secara maksimal. Oleh karena itu, benda hitam dapat memancarkan energi dengan efisiensi yang tinggi. Ya, sudah puas ya jawabannya? Silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sekarang yang terakhir kelompok 3, silakan maju untuk presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang radiasi benda hitam. Kepada Sabina, silakan bacakan materinya. Yang pertama, hubungan suhu benda hitam dengan intensitas cahaya. Menurut Stefan Boltzmann, semakin tinggi suhu benda, maka semakin besar intensitas cahaya yang dipancarkan. Yang kedua, hubungan kenaikan suhu dengan pergeseran puncak spektrum radiasi. Menurut pergeseran bulan, semakin tinggi suhu benda, maka semakin pendek panjang gelombang pada puncak spektrumnya. Semakin tinggi suhu benda, maka semakin terang warna benda, dan sebaliknya. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan yaitu semakin tinggi suhu benda, maka spektrum cahayanya semakin besar, panjang gelombang semakin pendek, dan warnanya akan semakin terang. Yang kedua, semakin rendah suhu benda, maka spektrum cahayanya semakin kecil, panjang gelombang semakin panjang, dan warna bendanya semakin gelap. Ya, yaitu jika ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Silakan kelompok yang mau bertanya. Ya, silakan kelompok 1. Bagaimana hukum Wien berkaitan dengan radiasi benda hitam? Hukum Wien menyatakan bahwa panjang gelombang pada puncak distribusi spektrum radiasi benda hitam berada terbalik dan temperatur absolut benda hitam tersebut. Semakin tinggi temperaturnya, semakin pendek panjang gelombang puncaknya. Ya, ada lagi? Apa peran radiasi benda hitam dalam konteks astronomi? Radiasi benda hitam memainkan peran penting dalam astronomi karena banyak benda langit seperti bintang dan planet dapat dianggap sebagai benda hitam yang memancarkan radiasi sesuai dengan hukum radiasi benda hitam, membantu ilmuwan memahami sifat dan komposisi objek-objek tersebut.